Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Dwiyanti Sutopo dengan nomor BP 2323011 dari Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Saya akan menjelaskan tentang kristalizer yang melibatkan kelarutan, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi padat cair. Apa itu kristalizer? Kristalizer adalah alat atau sistem yang digunakan dalam proses kristalisasi untuk mengendalikan kondisi lingkungan yang diperlukan agar zat terlarut dapat mengendap sebagai kristal. Kristalisator dapat berupa berbagai jenis perangkat, mulai dari bejana sederhana hingga sistem yang lebih kompleks dengan kontrol suhu dan tekanan yang canggih. Kristalisasi adalah proses di mana zat terlarut mengendap dan membentuk kristal. Kelebihan dari kristalizer yaitu kontrol kualitas, produksi skala besar, efisiensi proses, dan pemurnian. Kekurangannya, investasi awal yang signifikan, memerlukan perawatan yang rutin, kompleksitas operasi, dan keterbatasan desain. Penggunaannya dalam industri farmasi, kristalizer digunakan untuk memurnikan senyawa aktif dan menghasilkan kristal obat dengan ukuran, bentuk, dan kemurnian yang diinginkan. Dalam industri kimia, digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa tertentu dari larutan, melakukan reaksi kimia tertentu, atau menghasilkan bahan kimia murni dengan kristal yang berkualitas tinggi. Dalam industri makanan, untuk memurnikan gula, garam, atau bahan lainnya. Dalam industri minyak dan gas, untuk memisahkan senyawa-senyawa tertentu dari campuran minyak mentah atau gas alam. Contoh soalnya, suatu larutan natrium nitrat dalam air pada suhu 40 derajat Celcius mengandung 48% natrium nitrat menurut beratnya. Hitung persentase kejenuhan larutan ini. Hitung berat natrium nitrat yang dapat mengkristal dari 1000 kg larutan ini dengan menurunkan suhu hingga 10 derajat Celcius. Hitung persentase hasil berdasarkan kelarutan natrium nitrat pada 40 derajat Celcius yang adalah 51,4% berdasarkan berat. Kelarutan natrium nitrat pada 10 derajat Celcius yang adalah 44,5% berdasarkan berat. Basisnya adalah 1000 kg umpan. Jadi umpan masuk 1000 kg yang fraksi natrium nitratnya itu 48% dan fraksi airnya 52%. Kemudian natrium nitrat yang pada suhu 100 derajat Celcius adalah 44,5%. Persentase kejenuhan larutan natrium nitrat sama dengan 48/51,4 dikali 100 sama dengan 93,38. Neraca massa totalnya F sama dengan L ditambah C. F-nya itu adalah 1000 sama dengan L ditambah C. Jadi L ditambah C itu sama dengan 1000. Itu untuk persamaan 1. Nah, neraca komponennya natrium nitrat, fraksi natrium nitrat dikali F sama dengan fraksi natrium nitrat dikali L ditambah fraksi natrium nitrat dikali C. 0,48 dikali 1000 sama dengan 0,445 dikali L ditambah C. 480 sama dengan 0,445 L ditambah C. Jadi persamaan 2. Setelah menyelesaikan persamaan 1 dan 2, diperoleh C sama dengan 63,06 kg dan L sama dengan 936,94 kg. Jadi, persentase rendaman natrium nitrat itu sama dengan 63,6 per 480 dikali 100 sama dengan 13,14. Maka persentase rendaman kristal natrium nitrat sebesar 13,14 kg. Yang kedua itu ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau liquid-liquid extraction adalah proses pemisahan zat-zat terlarut dari suatu fase cair ke fase cair lainnya. Proses ini dimungkinkan karena zat-zat terlarut memiliki afinitas yang berbeda terhadap dua pelarut yang tidak bercampur, biasanya air dan pelarut organik.
Prinsip ekstraksi cair-cair. Yang pertama itu pemilihan pelarut. Dua pelarut yang tidak bercampur dipilih. Satu sebagai pelarut utama yang biasanya air, dan satu lagi sebagai pelarut organik. Yang kedua itu kontak fase-fase cair. Fase cair yang mengandung zat yang akan diekstraksi, yaitu fase donor, dan fase cair yang mengandung pelarut organik, yaitu fase penerima, diperkenalkan satu sama lain dan dicampur bersama. Selanjutnya distribusi zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut yang terdapat dalam fase donor akan berdistribusi antara kedua fase cair berdasarkan afinitas mereka terhadap masing-masing pelarut. Terakhir, pemisahan fase. Setelah kontak yang cukup lama, fase cair dipecah menjadi lapisan yang berbeda. Kelebihan ekstraksi cair dapat digunakan untuk pemisahan zat-zat terlarut yang sulit dipisahkan dengan metode lain. Dapat diaplikasikan dalam skala laboratorium hingga skala industri, fleksibel, dan dapat dimodifikasi untuk menghasilkan tingkat pemurnian yang tinggi. Kekurangan ekstraksi cair-cair yaitu membutuhkan pelarut organik yang seringkali bersifat toksik atau mudah terbakar sehingga menghasilkan risiko keamanan dan kesehatan. Selain itu, prosesnya seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan kontrol yang cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh soalnya, suatu larutan piridin dalam air yang mengandung 27% berdasarkan berat piridin dan 73% berdasarkan berat air harus diekstraksi dengan klorobenzena. Umpan dan pelarut dicampur dengan baik dalam ekstraktor batch dan campuran kemudian didiamkan untuk pemisahan fase. Fase ekstrak mengandung 11% piridin, 88% klorobenzena, dan 1% berat air. Fase rafinat mengandung 6% piridin dan 94% berat air. Hitunglah besaran dua fasa berdasarkan lapisan, perbandingan berat pelarut terhadap umpan berdasarkan 100 kg umpan. Basisnya itu 100 kg umpan. Umpan masuk adalah 100 kg yang mengandung piridin 27% dan air 73%. Kemudian fase ekstraknya sebagai X yaitu piridin 11%, klorobenzenanya 88%, airnya 1%. Fase refinat yaitu Y, piridinnya 6%, airnya 94%. Nah, misalnya X adalah jumlah fase ekstrak, Y adalah jumlah fase rafinat, dan Z adalah jumlah pelarut yang dibutuhkan. Maka neraca massa totalnya itu F ditambah Z sama dengan X ditambah Y. 100 ditambah Z sama dengan X ditambah Y sebagai persamaan 1. Neraca massa komponennya untuk piridin 100 dikali 0,27 ditambah 0 sama dengan 0,11 dikali X ditambah Y dikali 0,06. 27 sama dengan 0,11 X ditambah 0,06 Y. 0,11 X ditambah 0,06 Y sama dengan 27 sebagai persamaan 2. Neraca massa komponen air 100 dikali 0,73 ditambah 0 sama dengan X dikali 0,1 ditambah Y dikali 0,94. 73 sama dengan 0,01 X ditambah 0,94 Y. 0,01 Y ditambah 0,94 Y sama dengan 73 sebagai persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3, kita memperoleh Y sama dengan 75,48 kg dan X-nya sama dengan 204,28 kg. Jumlah fase ekstraknya yaitu 204,28 kg, jumlah fase rafinatnya yaitu 29,48 kg. Nah, setelah disubstitusikan nilai X dan Y pada persamaan 1, didapatkan hasil 100 dikali Z sama dengan 204,28 ditambah 75,48. Z sama dengan 204,28 ditambah 75,48 dikurang 100. Sama dengan 179,76 kg. Jadi jumlah pelarut yang dibutuhkan sebanyak 179,76 kg.
Nah, perbandingan berat pelarut terhadap umpan yaitu 179,76 dibagi 100 sama dengan 1,7976. Ekstraksi pada cair. Ekstraksi pada cair adalah teknik pemisahan di mana senyawa tertentu diekstraksi dari matriks padat ke dalam pelarut cair. Proses ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemurnian senyawa organik hingga ekstraksi senyawa aktif dari bahan alami. Prinsip ekstraksi pada cair. Persiapan sampel. Matriks padat yang mengandung senyawa yang akan diekstraksi disiapkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemilihan pelarut, yaitu pelarut cair yang sesuai dipilih berdasarkan sifat-sifat senyawa yang akan diekstraksi. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Matriks padat dicampur dengan pelarut cair dalam suatu wadah dan diaduk. Kemudian pemisahan. Setelah proses ekstraksi selesai, campuran ekstraksi yang berupa pelarut yang mengandung senyawa yang diekstraksi dipisahkan dari matriks padat. Terakhir yaitu pemurnian. Campuran ekstraksi kemudian dapat dimurnikan lebih lanjut menggunakan teknik pemurnian seperti evaporasi pelarut atau kromatografi. Kelebihan ekstraksi pada cair dapat digunakan untuk ekstraksi berbagai jenis senyawa dari berbagai jenis matriks padat, relatif sederhana dan mudah diimplementasikan dalam laboratorium atau skala industri, dapat diaplikasikan untuk pemurnian senyawa atau isolasi senyawa aktif dari bahan alami. Nah, kekurangan ekstraksi pada cair adalah senyawa mungkin sulit diekstraksi dari matriks padat atau memerlukan pelarut yang bersifat agresif yang dapat meningkatkan risiko degradasi senyawa yang diekstraksi. Proses ekstraksi ini dapat memakan waktu yang lama tergantung pada sifat-sifat senyawa dan matriksnya. Nah, contoh soalnya, minyak biji kedelai diekstraksi dengan heksana dalam ekstraktor batch. Biji yang dipipihkan mengandung 18,2% minyak, 69,5% padatan, dan 12,3% kelembapan. Di akhir proses, kek dipisahkan dari campuran minyak heksana. Analisis kek menghasilkan 0,8% minyak, 88,2% padatan, dan 11% kelembapan. Temukan persentase pemilihan minyak, semua persentase berdasarkan berat. Nah, basisnya itu bahan dasar 100 kg biji yang dipipihkan. Umpan masuk adalah 100 kg yang terdiri dari minyak sebanyak 18,2%, padatan 69,5%, dan kelembaban 12,3%. Yang kemudian menghasilkan kue yang mengandung minyak sebesar 0,8%, padatan 88,2%, dan kelembapan 11,0%. Terus yang di bawah itu ada heksana dan minyak yang terpisah dari kek. Nah, misalkan X adalah jumlah kek yang diperoleh, maka neraca massa komponen dari padatan, yaitu padatan dalam biji sama dengan padatan dalam kek. Berarti 100 kali 0,695 sama dengan X dikali 0,882. X sama dengan 78,79 kg. Maka minyak dalam kek adalah 78,79 dikali 0,008 sama dengan 0,63 kg. Nah, neraca massa komponen dari minyak dalam biji sama dengan minyak yang diperoleh kembali ditambah minyak dalam kek. 100 dikali 0,182 sama dengan minyak yang diperoleh kembali ditambah 0,63. Jadi 18,2 sama dengan minyak yang diperoleh kembali ditambah 0,63. Maka minyak yang diperoleh kembali adalah 18,2 dikurang 0,63 sama dengan 17,57 kg. Sehingga persentase perolehan kembali minyak sama dengan minyak yang diperoleh kembali dibagi minyak dalam biji dikali 100. Yaitu 17,57 dibagi 18,2 dikali 100 sama dengan 96,54%. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.